Salam jumpa kembali para orang tua yang diberkati Tuhan di ruang berbagi layanan bimbingan konseling SMP BPK Penabur Bogor. Kali ini kita akan berbagi topik mengenai menjadi orang tua ber-IQ tinggi. Jack Slope, pengarang buku How to be a Good Father, mengatakan menjadi orang tua adalah pekerjaan seumur hidup, dan pekerjaan ini pun belum akan berhenti meskipun anak kita sudah dewasa. Maka mengembangkan diri dalam pola mengasuh anak yang Tuhan sudah percayakan adalah sebuah langkah tepat yang diambil oleh Bapak Ibu orang tua yang diberkati Tuhan. Topik kali ini pastilah akan sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Berikut penjelasannya. Kita mulai dengan mengenal apa itu EQ. Emotional Quotient atau EQ yang kita sebut juga dengan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengontrol emosinya sendiri dan juga orang lain. Dan sebuah penelitian membuktikan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting dari kecerdasan intelektual. Bapak Ibu orang tua yang diberkati Tuhan, banyak problema dan situasi kekinian pada anak remaja sekarang yang berbeda dengan dekade sebelumnya, terutama di masa pandemi ini. Jika dulu anak menjadi pintar saja cukup, sekarang kita melihat justru banyak remaja pintar yang bermasalah. Bahkan ada penelitian jangka panjang yang menunjukkan bahwa para remaja pintar berpeluang menjadi pengguna obat-obatan. Itulah yang menjadi beban sekaligus tantangan. Tantangannya, remaja sekarang ternyata tidak cukup dibekali dengan ilmu-ilmu akademis saja. Mereka perlu ilmu kehidupan lainnya. Salah satunya ialah ilmu mengelola dirinya dan mengelola orang lain. Itulah EQ, kecerdasan emosional. Dan kita meyakini segala sesuatunya berawal dari rumah. Maka baik ayah maupun ibu merupakan tokoh penting untuk dapat membentuk kecerdasan emosional anak yang tinggi. Orang tua yang ber-IQ tinggi menghasilkan remaja yang ber-IQ tinggi. Ada 5 keterampilan EQ yang perlu dikembangkan oleh orang tua menurut Patricia Patton, pakar EQ parenting terkemuka, agar orang tua dapat mendidik anaknya memiliki EQ yang tinggi pula. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness adalah suatu kesadaran dalam memahami sifat, perilaku, dan perasaan diri sendiri. Orang yang memiliki kesadaran diri cenderung mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri. Banyak melakukan perenungan diri atau evaluasi diri, kemudian bersyukur untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, membuka diri menerima masukan atau kritikan. Itu dapat membantu kita semakin memiliki self-awareness yang tinggi, sehingga kita menjadi lebih peka dengan kebiasaan dan pola kita, terkhusus saat menghadapi anak Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mood management atau manajemen suasana hati. Artinya, kita perlu mengendalikan suasana hati kita dengan baik tanpa mengabaikan apa yang sedang dirasakan. Kenali suasana hati Bapak Ibu, akui dan bukan disangkali. Kemudian kendalikan emosi yang menguasai hati dengan meyakinkan diri bahwa kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Lalu melatih diri menyampaikan dengan cara yang positif.
Yang ketiga adalah self motivation atau motivasi diri. Orang tua yang memiliki motivasi tinggi tidak mudah frustrasi serta berani mencoba berbagai macam upaya di dalam kehidupannya akan pula mendapatkan anak yang demikian. Orang tua yang mungkin sedang menghadapi masalah tetapi tidak menunjukkan sedikit pun rasa frustrasi di depan anaknya, maka kelak anaknya pun akan belajar menjadi lebih tegar. Yang keempat adalah impulse control atau pengendalian keinginan. Orang tua tidak perlu terlalu impulsif atau melakukan apapun yang diinginkan tanpa pikir panjang. Orang tua harus memberi contoh, jangan langsung melakukan sesuatu tapi pikirkan dulu akibatnya. Kalau perlu, sebelum anak melakukan sesuatu, orang tua mengajak anaknya membuat skenario kira-kira apa yang akan terjadi. Hal ini akan membantu anak-anak menjadi pribadi yang mampu membuat keputusan yang lebih dewasa di masa depan. Yang kelima, people skills atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yaitu keterampilan untuk bergaul, menerima orang lain tanpa membeda-bedakan. Anak yang melihat orang tuanya terampil berhubungan dengan orang lain akan mudah pula bergaul dan bisa semakin belajar untuk menghargai perbedaan. Demikianlah pembahasan topik kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di ruang berbagi layanan konseling SMP BPK Penabur Bogor dengan topik yang lainnya yang akan membantu Bapak Ibu semakin meningkatkan keterampilan dalam mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Salam konseling.